Keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai ke 15. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ayat 13, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca tentunya sesuatu hal yang tidak asing pada peristiwa Musa. Bagaimana sebelumnya kemudian Musa dibuang ke dalam air dan kemudian ditemukan oleh putri Firaun. Dan pada saat Musa menjadi besar, dia kemudian melihat-lihat saudara-saudaranya dan kelihatan ada salah seorang saudaranya yang tadi dibilang dianiaya oleh orang Mesir. Gitu ya, dan kemudian Musa membela dan membunuh orang Mesir itu, gitu ya. Di sini saya ingin membahas mengenai satu bagian yang sederhana, tetapi mungkin ini menjadi sesuatu yang bisa memberikan pencerahan buat kita semua tentang bedanya seorang pemimpin dan seorang gembala, gitu ya. Di sini digambarkan bahwa Musa menjadi satu pribadi di mana dia dididik dengan hikmat Mesir pada waktu itu karena dia dibesarkan oleh putri Firaun, gitu ya. Di salah satu video saya pernah jelaskan bahwa Musa berumur 120 tahun terbagi menjadi 3 kategori, gitu ya. 40 tahun pertama dia ada di Mesir, 40 tahun kedua dia ada di Midian bersama dengan Jitro, kemudian 40 tahun yang ketiga, yang terakhir dia berada bersama-sama dengan umat Tuhan di padang belantara, gitu ya. Dan pada saat yang 40 tahun yang pertama, Musa di sana menjadi satu pribadi yang sangat terdidik, menjadi satu pribadi yang berpikir, punya wibawa, punya kekuasaan sebagai seorang Mesir, walaupun dia tetap adalah seorang Ibrani. Karena itu Musa tidak melupakan saudara-saudaranya yang pada waktu itu bekerja paksa, gitu ya. Di sini muncul satu keadaan di mana pada waktu itu Musa mencoba membela saudaranya dengan cara membunuh orang Mesir. Dan kita udah tahu tadi bagaimana saudaranya merespon, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim dan pemimpin atas kami?" Pada saat yang kedua dia melihat saudaranya ada yang bertengkar, gitu ya. Pada peristiwa ini tidak digambarkan terlalu jelas peristiwanya seperti apa, saudaraku. Ada satu bagian yang terlewat. Maksudnya bukan terlewat. Di sini tidak nampak motivasi Musa. Kenapa Musa membunuh orang Mesir tadi? Gitu ya. Kalau Anda lihat dalam satu peristiwa yang lain dalam Kisah Para Rasul, di sana digambarkan bahwa pada waktu Musa membunuh orang Mesir tadi, Musa menyangka. Dalam pikiran Musa mulai menyangka bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang akan membebaskan saudara-saudaranya. Gitu ya. Kita lihat sebentar saudaraku dalam Kisah Para Rasul 7. Ayat 23 sampai 25 dibilang seperti ini. Pada waktu ia berumur 40 tahun, ini 40 tahun yang pertama, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Yang peristiwa tadi kita lihat ya, dia mau melihat mereka bekerja paksa, gitu ya. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir. Sama seperti yang tadi, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Jelas ya saudaraku ya? Lanjutannya yang menarik di ayat 25, dia bilang, pada sangkanya Musa menyangka. Pada waktu dia melakukan hal itu, dia bilang, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Ini bagian yang tidak tertulis pada kitab Keluaran, gitu ya. Di kitab Keluaran hanya digambarkan bahwa Musa membunuhnya, kemudian pada saat dia bertemu lagi dengan saudara yang lain yang bertengkar, Musa mencoba melerai, dan kemudian mereka berkata, "Siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim atas kami?" Gitu ya. Tetapi pada Kisah Para Rasul tadi digambarkan bahwa setelah dia membunuh orang Mesir itu, dibilang pada sangkanya, Musa berpikir, Musa menyangka, Musa menduga dalam hatinya bahwa dengan dia melakukan itu, saudara-saudaranya mengerti bahwa dia adalah tokoh yang tepat untuk memimpin mereka, untuk membebaskan mereka dari perbudakan.
gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bagaimana pada waktu itu Musa berasa bahwa dia adalah satu pribadi yang paling tepat. Kalau kita lihat misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, kalau misalnya ada seorang punya masalah misalnya berhubungan dengan, anggaplah misalnya dengan hukum, tentunya orang yang paling tepat yang menolong dia itu adalah satu pribadi yang memang berkecimpung dalam bidang hukum, betul saudaraku ya, gitu ya. Atau ada satu orang yang punya masalah dengan masalah, anggap ya pajak misalnya begitu ya, tentunya dia butuh pertolongan dari seseorang yang tahu berkecimpung dalam dunia pajak, gitu ya. Dan dalam kasus ini saudara-saudara Musa, dalam hal ini orang-orang Ibrani, orang-orang Israel pada waktu itu berada pada perbudakan Mesir, dan Musa menyangka bahwa orang yang paling tepat yang memimpin mereka keluar dari Mesir itu adalah orang yang punya hikmat Mesir, orang yang berada pada kepemimpinan Mesir, orang yang punya akses kepada Raja Mesir. Dan Musa merasa bahwa tidak ada orang yang lain selain dirinya, gitu ya. Di sini Musa menampilkan dirinya bahwa saya pemimpin yang tepat untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan, walaupun Musa tidak tahu mau dibawa kemana mereka, gitu ya. Musa hanya berpikir bahwa mereka saudara-saudaranya, mereka harus punya penghidupan yang lebih baik daripada sekedar kerja paksa. Musa berpikir Musa mengasihi saudara-saudaranya, sangkanya saudaranya akan menerima dia sebagai pemimpin, gitu ya. Karena dia yang punya akses kepada orang Mesir, dia yang sudah terdidik dengan hikmat Mesir, dia punya otoritas untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Walaupun Musa tidak tahu akan membawa umat Tuhan kemana, gitu ya. Tetapi Musa di sini melihat bahwa dia hanya berpikir bahwa dia seorang pemimpin yang bisa melakukan sesuatu untuk membebaskan umat Tuhan, gitu ya. Ini adalah gambaran satu pribadi yang menyangka bahwa dia adalah pemimpin, gitu ya. Tetapi kalau kita lanjutkan ceritanya jauh berbeda, saudaraku. Dan kemudian pada saat dia melerai, kita tahu kemudian Musa takut karena saudaranya bilang, siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin atas kami, gitu ya. Apakah kamu mau membunuh kami seperti orang Mesir itu? Dan Musa takut, dia merasa bahwa oh ternyata peristiwa itu sudah ketahuan. Dan akhirnya Musa melarikan diri, masuklah pada fase 40 tahun yang kedua, di mana Musa melarikan diri dan dia berada di Midian, gitu ya. Dan di sini kita melihat seorang pribadi, satu pribadi Musa yang dididik dengan hikmat Mesir selama 40 tahun, dan dia menyangka dalam dirinya bahwa dia adalah seorang yang paling tepat memimpin umat Tuhan keluar dari perbudakan dan membawa mereka pada satu kehidupan yang lebih baik, walaupun Musa tidak tahu di mana, gitu ya. Tuhan ubah dia menjadi satu pribadi gembala, gitu ya. Dan masuklah fase 40 tahun yang kedua, gitu ya. Kalau kita lihat kemudian cerita tentang bagaimana kemudian Musa menolong perempuan-perempuan dan segala macam, saya yakin dan saya sudah cukup hafal, gitu ya. Kalau kita lihat di Keluaran 3 ayat yang pertama dikatakan, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Di fase 40 tahun yang kedua, seorang yang asalnya dengan hikmat didikan Mesir, seorang yang pada sangkanya akan memimpin umat Tuhan, Tuhan ubah menjadi seorang gembala, gitu ya. Mertuanya imam di Midian. Sekali ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, gitu ya. Dan di sini digambarkan bahwa pada waktu itulah kemudian Musa dipanggil Tuhan, gitu ya. Di sini kita melihat bahwa bisa aja pada fase yang pertama Musa langsung memimpin umat Tuhan dan Tuhan memakai dia dan kemudian umat Tuhan keluar. Tetapi Tuhan tidak membiarkan umatnya hanya sekedar mempunyai seorang pemimpin. Tuhan mempersiapkan seorang gembala buat umatnya, gitu ya. Karena itu kemudian ada fase 40 tahun lagi di mana Musa kemudian dipanggil Tuhan dan dipersiapkan untuk kemudian masuk memimpin umat Tuhan dengan segala tanda ajaib dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tidak hanya keluar dari perbudakan, tetapi akhirnya mereka sampai masuk ke dalam tanah perjanjian, gitu ya. Dan ini menjadi satu pribadi bagaimana Tuhan mengubah seorang pemimpin menjadi gembala. Ada sesuatu yang berbeda dari seorang pemimpin dan gembala. Pemimpin hanya berpikir bahwa dia memikirkan sesuatu rencana yang lebih baik buat orang yang dipimpinnya. Pemimpin cuma melihat bahwa saya punya kapabilitas, saya punya kemampuan, gitu ya, untuk membawa orang di bawahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Musa tidak tahan melihat saudara-saudaranya kerja paksa. Musa melihat bahwa mereka harus punya penghidupan yang lebih baik daripada kerja paksa. Itu yang dipikirkan pemimpin. Musa melihat bahwa tidak ada orang yang tepat yang berusaha dengan Mesir selain dia, gitu ya. Tetapi Tuhan bicara soal satu pribadi gembala
yang kemudian dia mengembalakan dan Tuhan panggil dia. Dan yang berubah pada gembala adalah dia tidak berpikir lagi soal sesuatu rencana atau apapun juga, tetapi dia berpikir bagaimana menggenapi suatu rencana Tuhan atas umatnya. Saya bisa bayangkan kalau pada waktu itu Musa langsung membebaskan umat Tuhan, gitu ya. Mungkin waktu dia menghadap Firaun, dia akan berkata, bebaskan bangsaku, bebaskan saudara-saudaraku. Mungkin Musa akan berkata begitu. Tetapi setelah di padang gurun, setelah bersama Yitro 40 tahun dan kemudian Musa kembali dengan tongkat Tuhan, maka Musa tidak lagi berkata bebaskan bangsaku, bebaskan saudara-saudaraku. Musa tidak berkata lagi gitu. Tetapi Musa berkata, let my people go, bebaskan umat Tuhan. Gitu ya. Dan itu menjadi menjadi satu gambaran bahwa ini menjadi domba-dombanya Tuhan. Dan ada sesuatu yang berbeda pada Musa adalah pada waktu bagaimana Tuhan sangat marah dengan umat Tuhan dan kemudian Musa membela dia di hadapan Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat 11 sampai 12. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapa Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, ia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu. Menyesalah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Dan di sini menjadi gambaran bagaimana Musa menjadi satu pribadi yang mempunyai hati gembala. Hati gembala adalah hati yang didasari karena dia mengasihi umatnya. Bukan semata-mata karena dia memikirkan posisi dan suatu rencana yang lebih baik, tidak. Tetapi menjadi satu pribadi yang membela umatnya karena dia mengasihi umat Tuhan. Dan dia menjadi satu pribadi yang membela bangsa Israel di hadapan Tuhan. Gitu ya. Itu contoh yang pertama dalam firman Tuhan tentang antara pemimpin dan gembala. Gitu ya. Contoh yang kedua yang mungkin tentu saja Anda dan saya sudah sangat tahu ceritanya adalah pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, gitu ya. Ini cerita yang sangat klasik. Tetapi yang saya mau sorot di sini bukan Daud dengan Goliat, saudaraku. Yang saya mau sorot di sini adalah Daud dengan Saul. Karena pada peristiwa itu dua-dua pribadi ini muncul, gitu ya. Saul di sana bertindak sebagai seorang raja atau pemimpin Israel, dan Daud di sana bertindak sebagai seorang gembala. Gitu ya. Mungkin kita akan lihat sedikit bagian yang menarik pada peristiwa ini, saudaraku. Itu ada dalam 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37. Dikatakan seperti ini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebelum Daud bertempur dengan Goliat, Daud harus bertemu dulu dengan Saul. Karena Saul itulah pemimpinnya. Karena Saul itulah raja Israel. Jadi Daud harus meminta izin dulu kepada Saul. Gitu ya. Dan seorang Saul di sana sebagai pemimpin, maka dia mengatur, dia melihat siapakah orang yang tepat melawan Goliat yang bisa berpotensi memenangkan sebuah pertempuran. Gitu. Di sana digambarkan bahwa seorang pemimpin dia duduk di belakang mengatur strategi. Dia melihat siapakah orang yang tepat, siapakah orang yang cocok, bagaimana strateginya supaya pertempuran itu dimenangkan. Gitu ya. Dan Daud menghadap pada Saul pada waktu itu. Gitu kan. Terus kata Saul, tidak mungkin, engkau masih terlalu muda sebab engkau masih muda. Sedang dia, Goliat maksudnya, sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Di sana Saul melihat, oh tidak mungkin lah, ini nggak bagus ini bukan tokoh yang tepat untuk melawan Goliat. Gitu ya, seorang pemimpin di sana dia mengatur strategi, dia melihat potensi seseorang, dia melihat kemampuan seseorang dan visi ke depan untuk memenangkan sebuah pertempuran. Itulah seorang pemimpin. Gitu ya. Dan Saul di sana bertindak sebagai satu pemimpin atau satu raja Israel dan dia melihat tidak ada peluang apa-apa yang bisa dimiliki oleh Daud. Karena Daud tidak punya pengalaman bertempur, sedangkan Goliat sangat punya pengalaman bertempur waktu muda dan Daud sangat masih kecil. Gitu ya. Lanjutannya kalau kita lihat, ini jawaban dari seorang gembala. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang seekor singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Di sini Daud tidak bicara soal strategi perang. Di sini Daud tidak bicara soal bagaimana mengalahkan seorang Goliat, tetapi di sini Daud berbicara tentang apa yang dilakukan oleh seorang gembala. Gitu ya. Aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku,
Aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Lanjutannya, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Daud tidak berencana memenangkan pertempuran, tetapi Daud sedang membela nama Allah yang dicemooh oleh orang Filistin. Daud sedang membela bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu ketakutan berhadapan dengan seorang Goliat, dan Daud memandang Goliat ini seperti singa atau beruang yang biasa ditangani dihadapi oleh seorang gembala, karena orang Israel ini Daud lihat sebagai domba-domba yang harus dijaga, sebagai domba-domba yang harus diselamatkan. Gitu ya. Lanjutannya, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Gitu ya. Ini saya yakin cerita ini Anda dan saya sudah cukup tahu. Cuma di sini kita bisa melihat dua figur yang berbeda. Satu figur adalah seorang pemimpin atau raja, satu figur adalah seorang gembala. Gitu ya. Di sana raja, dalam hal ini Saul, tadi saya sudah bilang, dia melihat potensi bagaimana menentukan strategi supaya suatu visi, suatu rencana tercapai. Gitu ya. Dan dia melihat bahwa Daud tidak punya potensi ke sana, tetapi Daud bertindak sebagai seorang gembala. Gitu ya. Yang tadi saya sudah bilang, dia bukan bicara soal strategi, tetapi dia bicara soal satu hati gembala yang membela nama Tuhan, satu hati gembala yang tidak rela melihat domba-dombanya ketakutan. Dalam hal ini orang Israel. Gitu ya. Dan di sini kita melihat seperti itulah antara gembala dan pemimpin. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat itulah dua contohnya dalam firman Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 10 tentang Yesus berkata gembala yang baik, Yesus menggambarkan persis yang dikabarkan oleh Daud tadi. Gitu ya. Dikatakan Yohanes 10 ayat 11-13, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Daud tahu kalau dia bertempur dengan Goliat itu tidak semudah seperti yang dia pikir, karena Goliat seorang yang sangat berpengalaman, seorang yang tinggi besar dan sudah terlatih perang sejak muda. Daud mempunyai risiko apabila dia bertempur dengan Goliat, bisa ada risiko dia mengalami kekalahan. Tetapi Daud tidak rela nama Tuhan dicemooh, Daud tidak rela domba-dombanya itu bangsa Israel berada dalam ketakutan, dan sebagai gembala dia harus maju ke depan. Gitu ya. Dan itu yang digambarkan oleh Yesus bahwa seorang gembala dia memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Gitu ya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika dia melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia lari karena dia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sementara Daud bilang, singa dan serigala, beruang, aku kejar, aku robek, aku lepaskan dari dombaku dari mulutnya. Dan itu gambaran sebagai satu pribadi gembala. Gitu ya. Dua contoh ini memberikan gambaran perbedaan antara seorang pemimpin dan seorang gembala. Gitu ya. Di contoh yang pertama digambarkan bahwa Musa waktu itu berpikir bahwa dia punya posisi. Musa melihat bahwa dia punya akses ke Mesir. Itulah seorang pemimpin. Gitu ya. Dan Musa melihat bahwa dia punya rencana, dia punya sesuatu yang dia pikir lebih baik buat umat Tuhan daripada sekedar kerja paksa. Gitu ya. Tetapi Allah memanggil dia menjadi gembala, dan gembala di sini bicara soal satu pribadi yang membela umat Tuhan di hadapan Tuhan, satu pribadi yang mengasihi umat Tuhan. Gitu ya. Dan kemudian pada peristiwa Daud dan Saul tadi, gitu ya. Di sana digambarkan Saul seorang pemimpin. Dia duduk, dia mengatur strategi perang, dia menentukan siapa orang yang tepat supaya perang ini bisa dimenangkan. Itulah posisi seorang pemimpin yang dalam hal ini dilakukan oleh Saul. Gitu ya. Tetapi seorang gembala, dia berpikir berbeda. Dia berpikir bagaimana dia mengorbankan nyawanya, bagaimana dia membela umat Tuhan dan membela nama Tuhan, supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan dan domba-domba mereka aman dari serangan serigala, singa maupun beruang. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Jadi dari sini kita bisa melihat itulah perbedaan antara gembala dan pemimpin, saudaraku. Gitu ya. Dan satu hal contoh yang ketiga yang saya ingin tunjukkan dalam firman Tuhan, bahwa pada saat Yesus sedang mengajar umat Tuhan, dalam hal ini sedang mengajar murid-muridnya, Yesus pernah memberikan 3 buah larangan, 3 buah hal yang dilarang oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jangan kamu mau disebut pemimpin, jangan kamu mau disebut rabi, dan jangan kamu mau disebut dengan Bapa. Saya pernah buat satu video khusus tentang hal itu. Gitu ya.
Mungkin kita lihat sedikit saudaraku dalam Matius 23 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Gitu ya. Dan saya pernah jelaskan yang dimaksud dengan pemimpin di sana adalah sumber direction, sumber suatu arahan. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kamu mau disebut pemimpin. Gitu ya. Siapapun di antara kita tidak ada yang menjadi sumber. Kita hanya adalah media di mana Tuhan bekerja. Semua arahan, direction, segala macam berasal dari Tuhan. Gitu ya. Karena itu waktu Musa memimpin umat Tuhan, yang memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir, memang Musa, tetapi sepanjang perjalanan, mereka semua dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Gitu loh. Dan itulah direction mereka, itulah pemimpin yang sesungguhnya, gitu ya. Dan Musa di sana bertindak sebagai seorang gembala, gitu ya. Dan pada cerita ini digambarkan bahwa Yesus berkata pada murid-muridnya, atau saya secara mention, saya khusus Petrus misalnya, jangan kamu mau disebut pemimpin. Tetapi di pihak lain, Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gitu ya. Kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 15, Yesus berkata 3 kali kepada Petrus, saya ambil salah satu aja. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata pada murid-muridnya, jangan kamu mau disebut pemimpin. Tetapi dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadilah gembala bagi mereka, bukan jadi pemimpin. Jelas aku, Yesus melarang kepada umatnya, jangan kamu kepada murid-muridnya, jangan kamu mau disebut pemimpin. Hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Tetapi dia berkata kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dari sini tampak juga menjadi sesuatu hal yang berbeda antara pemimpin dan seorang gembala. Jelas aku, dari 3 peristiwa ini kita sama-sama melihat menjadi, saya bilang tadi, ini menjadi satu pelajaran yang sederhana yang ingin saya bagikan mengenai perbedaan antara seorang pemimpin dan seorang gembala, gitu ya. Pemimpin seseorang yang punya pemikiran, dia punya posisi, dia punya rencana, dia punya strategi, gitu ya. Dia punya visi ke depan apa yang dilakukan. Itulah seorang pemimpin, gitu ya. Dia bisa memainkan peranannya, dia bisa mengatur banyak orang, dia cakap, dia berkarisma, gitu ya. Dia tahu apa yang terbaik yang dilakukan untuk orang lain, sehingga mereka bisa menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik sebelumnya. Itulah seorang pemimpin. Tetapi seorang gembala ini bicara soal satu hati yang mengasihi umat Tuhan. Gembala bicara soal satu hati yang membela umat Tuhan di hadapan Tuhan. Gembala bicara soal satu pribadi yang hatinya rela mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Itulah hati seorang gembala. Gitu ya. Dan di sana kita bisa lihat bagaimana Tuhan mengubah Musa dari seorang pemimpin menjadi seorang gembala. Sangkanya pertama Musa bisa memimpin, tetapi Tuhan punya rencana lain mengubah Musa menjadi seorang gembala. Gitu ya. Waktu dalam peristiwa Goliat di sana ada Saul dengan Daud. Saul adalah pemimpin. Dia duduk, dia menentukan siapa yang boleh berperang melawan Goliat supaya kemenangan bisa didapat. Tetapi Daud satu pribadi, seorang gembala yang terjun dan membela umat Tuhan dan membela nama Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu mau disebut pemimpin, tetapi gembalakanlah domba-dombaku. Jelas aku, dari 2 hal ini kita yang sama-sama melihat bahwa itu perbedaan antara seorang pemimpin dengan seorang gembala. Gitu ya. Pemimpin menjadi sesuatu hal yang bisa dilatih, bisa dicetak. Gitu ya. Bisa ada pelatihan kepemimpinan itu bisa dibuat. Pemimpin bisa diciptakan, bisa diasah. Tetapi gembala datang dari Tuhan. Gembala muncul dari hati seseorang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi umat Tuhan. Dan Tuhan yang mengangkat seorang gembala. Gitu ya. Seorang gembala yang baik, dia adalah seorang pemimpin, tetapi seorang pemimpin belum tentu dia punya hati gembala. Jelas aku? Beberapa ayat yang terakhir kita lihat dalam firman Tuhan tentang hal ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua dikatakan, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Petrus dengan jelas bilang, gembalakanlah, bukan pimpinlah, tapi gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Gitu ya. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bukan domba yang tidak berpemimpin, saudaraku, tetapi domba yang tidak bergembala. Gitu ya. Saya sudah bilang tadi, seorang gembala, dia adalah seorang pemimpin.
Tetapi seorang pemimpin belum tentu dia punya hati gembala. Dan Tuhan mengubah setiap pemimpin menjadi gembala-gembala. Pemimpin bisa diciptakan, bisa diasah, bisa dilatih. Tetapi gembala datangnya dari Tuhan, dan dia punya hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi umatnya. Jelas aku, dari ini semua bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kita semua bisa menjadi gembala, walaupun Anda bukan seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Apabila kita mengasihi Tuhan dan mengasihi umat Tuhan, maka kita bisa membela mereka di hadapan Tuhan. Kita bisa berdoa bagi umat Tuhan, dan itu adalah hati seorang gembala. Gitu ya, gembala yang baik dia menjadi seorang pemimpin juga, tetapi pemimpin belum tentu dia seorang gembala. Jadilah gembala-gembala yang mengembalakan umat Tuhan. Jadilah gembala-gembala yang membela umat Tuhan di hadapan Tuhan. Jadilah gembala-gembala yang menuntun umat Tuhan ke padang rumput yang hijau dan menyegarkan mereka semua pada air yang tenang. Dan kata firman Tuhan, Yesus itu adalah gembala yang baik. Dan kita menjadi teladan, mengikuti teladan Yesus. Bagaimana Anda dan saya, kita semua menjadi gembala yang baik buat di sekitar kita. Anda yang orang tua, jadilah gembala yang baik di keluarga Anda. Anda yang ada dalam lingkungan pekerjaan, jadilah gembala yang baik dalam lingkungan pekerjaan kita semua. Bukan semata-mata jadi pemimpin yang cuma bisa mengatur. Bukan semata-mata jadi pemimpin yang bisa mengorganize, menentukan strategi, memikirkan apa yang terbaik untuk orang lain. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan diri kita dan hati kita buat orang-orang yang kita pimpin. Dan itu adalah hati seorang gembala. Jelas saudaraku? Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.